Halo, selamat siang pemirsa. Kembali bersama saya KKD dari Malu TV. Pemirsa, dugaan union busting, tindakan premanisme dan intimidasi terjadi di PUK SPSI PT IWIP. Untuk itu, bersama kita telah hadir pada hari ini Ibu Ketua DPD SPSI Maluku Utara, Ibu Ike Masiti Tunas. Terima kasih Ibu, selamat Ya, sore telah bersama-sama dengan kami. sore. Kita akan membahas tuntas tentang apa yang sedang ramai dan marak yang terjadi di PT IWIP saat ini. Tepatnya di PUK SPSI PT IWIP. Dengan kondisi yang terjadi di PT IWIP tersebut, di PUK tepatnya ya, apa yang Ibu lihat dari kondisi yang terjadi ini? Ya, jadi terima kasih ya atas kesempatan pertanyaannya. Kejadian di PT UIP kemarin sebenarnya eh, memang sudah langsung dilaporkan ke kami Ya, pimpinan daerah. Pas sementara kejadian teman-teman sudah melakukan apa namanya live ya, karena ya namanya sekarang udah canggih ya, iya, sementara kejadian mereka sudah live, jadi saya juga turut menyaksikan saat itu dan setelah itu dilaporkan secara resmi ke kami pimpinan daerah SPSI Provinsi Maluku Utara. Jadi saya ingin mengatakan bahwa fungsi ya, iya, fungsi SPSI adalah mewakili para pekerja dan anggota SPSI untuk bernegosiasi berkaitan dengan kesejahteraan, kenyamanan bekerja, iya, semua yang berkaitan dengan kesejahteraan para pekerja yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kita mewakili untuk bernegosiasi karena yang namanya pekerja di saat dia mendapat permasalahan pasti dia tidak iya. mungkin menyelesaikannya secara pribadi. Bagaimana pandangan Ibu terhadap tindakan TKA tersebut dalam bentuk union busting yang sudah dilakukan oleh Eh, mereka? ya, kita jangan dulu bicara masalah union busting-nya dulu ya. Iya, Itu kan secara kejadiannya iya, yang kita saksikan. iya, Tapi saya mau fokus dulu ke TKA-nya. TKA-nya. Iya, saya heran. TKA kok ada bertindak seperti itu di sana? TKA ini siapa? Gitu Iya, kan? iya, Sementara kalau di undang-undang TKA itu kerjanya juga kita tahu jelas iya, apa. Datang di Indonesia, datang di Maluku Utara ini kan sebenarnya harus mentransfer ilmu. TKA itu yang harus didatangkan itu apalagi di perusahaan-perusahaan tambang TKA yang punya skill yang memang iya, tidak kita punya di Maluku Utara. iya. Dan Jadi, ada jangka waktunya. Sekarang dia datang di kantor sekretariat sebagai apa iya, dan melakukan tindakan intimidasi di situ. Itu. iya. Hmm. Jadi menarik sekali pemirsa apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua SPSI ini, yaitu kalau dalam video yang kita saksikan betapa para TKA ya Ibu ya telah begitu beraninya untuk melakukan tindakan-tindakan dalam hal ini memarahi tenaga kerja lokal katakanlah seperti itu. Sementara kalau kita ketahui dalam regulasi undang-undang di Indonesia, memang benar telah diatur tentang batasan-batasan TKA di Indonesia Ya. maupun jabatan-jabatan yang diduduki. Kalau Ibu Ketua sendiri setelah merasa heran dengan apa kapasitas TKA yang bisa sampai berani-beraninya melakukan tindakan tersebut, berarti ada semacam kelonggaran dalam regulasi kita ataukah ada pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah kita? Sejauh ini pandangan Ibu terhadap pemerintah baik pemerintah daerah di Kabupaten Halmahera Tengah sebagai tempat lokasi beroperasinya PT IUP maupun pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam pengawasannya seperti apa Ibu terhadap Ya. para TKA ini? Kalau saya lihat kejadian kemarin bukan baru satu kali sebenarnya. Ya, Jadi ini bentuk pembiaran pembiaran karena kurangnya pengawasan ya dari pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi. provinsi. Karena yang berkaitan dengan intimidasi kemarin, karena yang dilakukan itu kan memang menghalang-halangi ya, Iya, menghalang-halangi kerja-kerja SPSI. Nah, kita harus tekankan ke situ karena bahkan yang melanggar aturan ya TKA. iya, Sementara dia sini sebagai tamu loh. iya, Kita punya tanah, kita punya negara,
Dia Iya, datang semena-mena, ini bentuk penjajahan iya. terhadap warga Warga Indonesia. Indonesia, khususnya Iya, warga Maluku Utara. iya. Ya, Saya ingin lebih memperjelas pada TKA ini. Bagaimana Ibu melihat peranan pemerintah saat ini, pemerintah provinsi terutama yang berkaitan dengan pengawasan tadi. Menurut Ibu katakan ada pembiaran. ya. Nah, tentunya dengan ada pembiaran tersebut ada konsekuensi hukum atau langkah-langkah yang harus diambil oleh SPSI sendiri menyikapi hal tersebut. Kira-kira langkah-langkah apa yang akan diambil oleh SPSI untuk melindungi para tenaga kerja lokal di Indonesia? Jadi begini ya, saya sebenarnya sudah bosan. Saya sudah mengusulkan beberapa kali ke pemerintah daerah Iya, ya untuk bagaimana kita bikin tim pengawasan. Ada itu LKS Tripati tim gitu. bersama ya. Jadi tim bersama untuk melakukan pengawasan karena yang kita sayangkan kan selama ini dari tahun ke tahun permasalahan di pertambangan Iya, tidak bisa kita hindari. Makanya kita hadir di sini. Saya sebagai ketua SPSI, pemerintah daerah sebagai fasilitator untuk iya, bagaimana kita meminimalisir Mas. Iya, persoalan-persoalan yang terjadi. Ya kita melakukan pengawasan secara rutin. Nah, itu yang sampai sekarang ini tidak dilakukan. Apakah mungkin mereka melakukan pengawasan, tapi yang namanya hasil dari pengawasan itu kita harus tahu, apalagi kita sebagai ketua SPSI yang membawahi beribu-ribu iya. tenaga kerja. Gitu. Action apa yang sudah dilakukan setelah pengawasan dan apa yang ditemukan dan apa actionnya? Jadi Itu selama maksud ini saya. Ibu merasa bahwa SPSI tidak dilibatkan atau diikutsertakan oleh pemerintah provinsi dalam Iya, hal-hal seperti itu? memang belum. SPSI hanya diminta untuk rapat Dewan Pengupahan, ya kan? Iya, Dan alhamdulillah kita berjuang untuk memperjuangkan hak-hak para pekerja, menggenjot apa namanya upah minimum regional, provinsi, provinsi ya. ya. Dan itu saya tidak bisa pungkiri bahwa memang itu perjuangan-perjuangan kita. Iya, Gitu. Tetapi yang saya butuh di sini persoalan yang tiap hari dialami oleh para para tenaga tenaga kerja kerja. Indonesia, khususnya Maluku Utara. Baik, Ibu, Tuh. kita kembali ke persoalan yang terjadi di PUK IWIP, SPSI IWIP ya. Ya. Dengan telah terjadinya tindakan tersebut, kami mendapat informasi bahwa telah dilakukan sebuah pernyataan sikap ataupun gugatan atau laporan yang dilakukan oleh PUK SPSI IWIP. Bagaimana Ibu memandang langkah-langkah yang dilakukan oleh PUK tersebut? Dalam hal Sudah ini benar, memperjuangkan. sudah benar. Mereka menyatakan sikap akan melakukan aksi Aksi mogok. kalau tidak ada tindak lanjut Iya, oleh manajemen iya. terhadap TKA tersebut. TKA yang sudah melakukan premanisme ya. Iya, Jadi bagi saya itu sudah benar tindakannya. Dan tadi juga saya mendapat kabar dari teman-teman PUK, suratnya sudah diteruskan ke saya bahwa mereka diundang untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan ini. iya, Kan gitu. Jadi ya bagus lah karena memang yang namanya semua permasalahan harus diselesaikan di iya, meja perundingan. Tetapi tidak bisa hanya sebatas kata maaf. Tidak bisa. Karena hanya sebatas kata maaf, sementara yang dilakukan itu berkali-kali berulang-ulang dan terjadi, itu ada sifat, ada nantinya ada pembiaran yang iya. selalu terjadi dan akhirnya merasa itu kebiasaan dan sudah biasa. Gitu. Artinya Ibu sebagai ketua menginginkan adanya efek jerah terhadap para Iya, pelakunya dan tentunya menginginkan eh, tindakan ini, kejadian ini harus diberikan sanksi hukuman maksimal gitu ya, Ibu? iya. Jadi kan sanksinya kan bukan kita yang menentukan ya, Iya, harus diproses, diproses. harus Artinya diproses, diproses secara hukum. proses secara hukum. Langkah mediasi yang dilakukan saat ini menurut Ibu sudah tidak pada tempatnya atau berdasarkan kejadian-kejadian yang sering terjadi? Kalau untuk IWIP, apalagi dalam tanda kutip yang melakukannya Iya, adalah oknum TKA. TKA. Tidak bisa lagi ada negosiasi. Iya, Proses, harus menurut diproses. saya, proses. Dan kami kawal. Itu. Begini ya, saya minta maaf, kadang ada perusahaan-perusahaan yang menghalang-halangi pembentukan serikat di dalamnya. Iya, Kenapa? Kenapa takut? Padahal kita ini bukan monster. SPSI hadir untuk jadi menjadi mediasi. apa namanya
Mediator. mencari solusi. Solusi. Itu win-win solusi antara dua belah pihak, hubungan industrial yang baik. Tuh. Karena yang namanya hubungan industrial, pengusaha senang, pekerja juga harus senang, harus sejahtera. Itu adalah tujuan adanya SPSI di Iya, Maluku Utara. gitu. Tapi Ibu melihat bahwa selama ini masih ada perusahaan-perusahaan yang merasa tidak nyaman atau terganggu dengan keberadaan SPSI seperti itu Oh ya? iya, Masih ada ya Bu? masih ada. Beberapa perusahaan bahkan agak apa ya? Ya paling tidak kelihatan banget mencoba menghalang-halangi. Itu udah hak mereka, tapi secara institusi kita berhak membentuk di sana. Itu adalah hak mereka, tapi para pekerja juga mempunyai hak untuk berserikat. Mempunyai hak untuk berserikat dan itu memperjuangkan haknya. Diatur oleh undang-undang, dilindungi oleh undang-undang. Nah, bagaimana SPSI Maluku Utara memperjuangkan hak-hak tersebut? Ya, caranya ya solusinya harus pembentukan pimpinan unit kerja. Iya. SPSI di semua perusahaan yang ada di Provinsi Maluku Utara. Ya, maksudnya jika ada hambatan atau penolakan dari pihak perusahaan, apa yang dilakukan oleh SPSI dalam hal ini terkait dengan regulasi yang ada, entah apa mungkin meminta bantuan dari pemerintah, menggandeng tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya untuk bisa melaksanakan dari undang-undang tersebut. Iya, jadi memang seharusnya undang-undang tersebut itu kan seharusnya yang harus melakukan pertama itu kan yang harus dilakukan itulah pemerintah. Ya. Pemerintah yang harus action. Ya toh? Kenapa kita yang harus meminta kepada pemerintah sementara kayak kita jadi pengemis tolong dong. Sebenarnya itu kan fungsi pemerintah di situ, kerja pemerintah di situ melaksanakan undang-undang. Baik Ibu, sebagai closing statement, apa yang Ibu lihat terkait dengan hubungan ketenagakerjaan dengan perusahaan di Maluku Utara dan bagaimana perlindungan terhadap tenaga kerja di Maluku Utara sendiri? Ya. Jadi saya hanya meminta kepada stakeholder agar semua permasalahan yang ada di perusahaan-perusahaan yang ada di Maluku Utara segera secepatnya dituntaskan. Karena fungsi dari pemerintah kan itu harus mengayomi kita, menyelesaikan semua permasalahan, minimal meminimalisir kekerasan-kekerasan yang terjadi di perusahaan yang ada di Provinsi Maluku Utara. Karena saya sangat bangga kita punya gubernur perempuan, sekarang sangat eksis di dunia maya, sangat eksis di TikTok dan Instagram dan Facebook. Saya rasa sekali-sekali turunlah langsung, atau mungkin kita duduk bersama biar tahu permasalahan di, para pekerja kita di Maluku Utara itu seperti apa. Gitu. Karena kalau cuma dengar sepihak, tidak tahu resultnya seperti apa kan, itu. Jadi saya cuma meminta itu. Saya berharap ada perhatian dari pemerintah provinsi, khususnya karena saya levelnya di provinsi, di kabupaten juga ada pimpinan cabang, jadi saya sebagai ketua SPKP SPSI Provinsi Maluku Utara meminta kepada gubernur agar memperhatikan persoalan-persoalan yang terjadi di setiap perusahaan di Maluku Utara yang melibatkan masyarakat kita, masyarakat pekerja yang selalu mendapat perlakuan yang tidak selayaknya. Gitu. Baik, pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan Ibu Ketua SPSI Maluku Utara, Ibu Ike Masita Tunas, terkait dengan dugaan tindakan premanisme dan intimidasi yang terjadi di PUK PT IWIP, SPSI PT IWIP, dan seperti biasa, Malu TV tidak pernah membuat kesimpulan karena Anda menyaksikan sendiri, tapi kita hanya menyampaikan satu hal bahwa di mana bumi dipijak, langit dijunjung, dan regulasi aturan tetap harus ditegakkan. Terima kasih, sampai jumpa lagi dalam acara-acara berikutnya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih.